Namanya siapa namanya? Namanya siapa? yang satu Ranesha, yang kecil Mosya. Tetap ngejalanin apa yang dia impikan tanpa terhalang oleh adanya anak. Hidup lu selesai gitu ya? Iya. Memang sih sepertinya begitu. Mm-mm. Jadi kayak kita Bayar dulu, bayar. Ya. Indonesians main sama anak kecil itu emang seru dan menyenangkan. Tapi buat orang tua di luar sana mungkin anak kecil malah menjadi sebuah halangan atau rintangan buat mereka untuk mengejar cita-cita mereka nih. Nah, tapi tidak dengan temen gue yang satu ini. Siapa orangnya dan gimana ceritanya? Langsung aja kita ikutin di WB for You Indonesia. Gagal Zumba kita, Don. Woi, geng. Woi, butuh melek. Saatnya banyak mesen. Nah, halo Indonesian, sekarang gue udah ada di tempat teman gue yang gue ceritain tadi. Salah satu ibu muda yang menginspirasi, namanya Yesi. halo. Hai Yesi, apa kabar? Baik. Bu, kita bakal ngomongin gimana sih seorang Yesi memaintain punya 2 anak tapi tetap bisa mengejar mimpinya. Oh, oke. Ya, seperti itu ya. Oke. Perkenalan diri dulu. Hai, gue Yesi. Gue kerjaannya freelance talent ya kita. Hai, nah ini anak gue. Dan gue udah punya anak 2, cewek cowok udah lengkap. Namanya siapa namanya? Namanya siapa? yang satu Ranesha, yang kecil Mosya. Nah, seperti yang gue tahu kan, kita kan ketemu di dunia pertalenan, dunia entertain khususnya iklan ya, Iya. guys ya. Sebenarnya cita-cita lu sendiri itu apakah emang lu pengen jadi aktris atau gimana? Apa sih cita-cita lu sebenarnya? Jadi emang gue tuh demen banget di dunia entertain gitu ya. Maksudnya passion gue dari dulu, dari sekolah gitu ya. Gue pengen jadi artis nih gitu. Oh, Iyalah. amin. Amin banget ya. Terus. Ya udah, tapi kan cita-cita itu terkubur dalam dulu karena gue tinggalnya dulu di kampung kan, di kampung di Mana Pontianak tuh? kan. Oh, di Pontianak. Jadi kayak kalau mesti ke Jakarta. Nah, jadi akhirnya ya udah pas kesini tapi juga nggak ada kesempatan karena kerja kan. Kerja kan waktunya tersita banget, Senin Jumat 8.5 jadi nggak bisa. Tapi gimana akhirnya lu dari kerja lu beraniin diri buat resign terus bener-bener ngejar passion lu nih sekarang? Oh iya, oke. Nah itu dia, gue juga mikir mungkin kayaknya emang rezeki gue pas udah punya anak kali ya baru bisa masuk ke dunia gini. Gue itu harus kerja kan karena ada bantuin buat ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau nggak kerja tuh kayak baik cicilan lah ya biasa. Dunia perumah tanggaan lah ya biasa. Berhenti kerja karena gue udah punya anak kedua. Jadi kayak gue berasa gue udah punya anak 2 nih, susah banget kalau gue kerja kantoran lagi. Jadi akhirnya resign. Cuman pas anak gue 2 bulan, gue kayaknya nggak betah banget gitu loh di rumah. Akhirnya gue nyoba lagi cari agensi gue gitu buat karena gue dulu pernah ikut model-model juga gitu. Iya. Nah sejak itu gue baru mulai pas anak gue umur 2 bulan yang kedua. Oh gitu. Terus habis itu kayak gimana sih, maksudnya kayak lu shifting dari ibu rumah tangga, maksudnya kayak kehidupan lu kan pasti lu harus ngurus anak lu dong tiap hari. Tapi lu juga pergi casting iklan, syuting gitu. Itu gimana sih caranya lu bisa ngatur waktunya gitu loh, Yes? Kayak lu tau lah ya, kita seprofesi kan. Baru mulai open casting itu biasanya jam 12 atau jam 1 siang. Jadi lebih enak sih, lebih siang gitu. Dibanding kalau kerja kantoran itu kan Dari kita pagi-pagi ya, dari Mm-mm. jam 7 sampai 5. Pagi-pagi udah harus bangun. Kalau ini tuh gue masih kayak bisa bangun siang. Setelah bangun gue masih bisa yang ngurus masakin anak gue makan, mandiin mereka dan lain-lain. Baru gue tinggal siang. Anak gue kebetulan di handle sama nyokap, jadi gue agak tenang sih. Jadi ditipin ke nyokap, jadi gue casting gitu.
Oh nyokap yang kesini atau anak yang lu antar ke rumah nyokap? Gue antar ke rumah nyokap gue. Tapi kalau misalnya syuting yang pagi subuh, callingnya itu gimana lu? Nah, kalau syutingan kan biasa ya, tahu sendiri. Pasti kan callingnya pagi melulu. Jam 4 subuh lah, jam 5 subuh. Nah, itu biasanya nyokap gue kesini pagi-pagi subuh gitu. Sebenarnya kisah lu ini menarik ya, dimana kayak biasanya kan kebanyakan orang nih, ketika cewek apalagi ya, ketika udah punya anak tuh kayak ya udahlah full dedicated jadi ibu rumah tangga ngurusin anak gitu. Tapi kenapa sih seorang Yesi Clara ini masih ingin mengejar mimpinya gitu? Wanita kayak apa ya? Kalau full berumah tangga kayaknya sayang banget gitu nggak sih? Jadi kita harus kayak bisa memanfaatkan, istilahnya bisa kayak oke, kita mau ibu rumah tangga, bisa ngurus anak, ngurus suami, terus juga harus bisa nyari duit lah setidaknya gitu. Ya suami memang cari duit, tapi kayak kalau kita nyari duit sendiri juga kan setidaknya kita bisa kayak buat keperluan kita sendiri. Oh salon gitu ya, buat shopping ya. Jadi kayak nggak usah tiap hari panjang tangan minta duit sama suami. Sebagian orang tuh bilangnya lebih capek ngurus anak dibanding kerja. Anak tuh kayak nggak ada habisnya gitu loh. Jadi tuh pagi siang malam nggak ada berhentinya kalau ngurusin anak. Kalau kerja kan kita masih kayak ada berhentinya gitu. Nah kalau misalnya tadi kan gue dengar lu juga ada cari duit. Jadi itu apa tuh maksudnya kayak jadi selain lu ada di dunia entertain lu ada lagi gitu apa? Ya samping-sampingan aja sih, kayak ngurusin anak, terus di dunia talent juga, terus gue ada kayak jualan kue juga ada. Oh jualan kue juga? Iya. Kok gue baru tahu. Kenapa lu nggak nawarin ke gue? Ada, gue jadi kayak sama nyokap sih dua-dua bikin gitu, jadi kayak online. Kue apa sih, kue kering? Iya bakpia, kue kering, lapis gitu. Tawarin ke gue dong. Oh iya kapan-kapan. boleh. Nanti kita. Terus samping lagi kayak bantuin suami gue juga sih, kan suami gue kayak kerja di pabrikan bangunan gitu. Jadi kayak jalanin bisnis itu juga gitu. Oh jadi sambil cari-cari klien gitu ya, customer gitu ya. Wow. Ya gitulah. Lu ini apa namanya istri idaman ya? Kalau bisa dibilang. Ngurus anak talent juga gitu, terus juga ngebantuin urusan suami. Wah. Iya, kayaknya riuh banget sih hidup gue kalau bisa dibilang gitu ya. Kayak bener-bener capek banget sih. Nah riuh capek nih lu bilang ya kan. Tapi kenapa lu sampai sekarang masih termotivasi, masih kuat gitu motivasi untuk ngejalanin ini semua? Pertama motivasi ke anak kali ya. Jadi tuh kan kita pengennya anak tuh nggak kayak misalnya hidupnya tuh lebih enak lah dibanding kita. Kan kita lebih pengalaman saya kayak kehidupan kita yang lalu seperti apa. Jadi kayak kita nggak mau anak kita terulang kayak kita gitu. Jadi istilahnya mau mereka lebih enak lah gitu, mau apa ada, mau punya apa, minta ini dong, oh iya boleh kita ada gitu. Jadi kayak terus sekolahnya juga kalau bisa ya yang bagusan, lebih enak. Jadi kayak lebih memfasilitasi anak aja sih. Jadi motivasinya ya biasa sih aku lebih ke anak sih motivasinya. Jadi anak tuh dijadiin motivasi malah bukan dijadiin beban ya. Ya makanya kita harus enjoy sih kalau semuanya. Motivasinya ke anak sama keluarga gitu aja. Jadi kayak buat better life aja. Nah di luar ini pasti banyak Indonesian khususnya ibu-ibu muda, bahkan ibu-ibu yang nggak muda juga. Itu yang kayak pengen nih sebenarnya dapetin inspirasi atau kayak lu juga tetap ngejalanin apa yang dia impikan tanpa terhalang oleh adanya anak. Iya, oke. Lu punya nggak pesan atau misalnya step by step untuk ngejalanin hidup seperti lu juga? Oh oke. Iya biasanya memang orang kayak kalau udah punya anak kayak merasa beban banget ya. Kayak hidup lu selesai gitu ya. Iya. Memang sih sepertinya begitu. Jadi kayak kita jangan mikirin anak tuh beban. Terus yang kedua harus kerja keras dan tetap semangat gitu. Jadi kayak jangan cepat menyerah gitu loh. Jadi kalau misalnya lu mau capai apa ya lu harus butuh pengorbanan satu, udah pasti deh. Pengorbanan tuh butuh banget. Terus prosesnya kan pasti juga nggak gampang ya. Nah, lu harus tahan banting, itu aja. Tahan banting. Berarti mental ya? Mental itu benar-benar harus kuat, mental. Terus jangan cepat menyerah. Sama harus rajin sih gue bilang. Rajin. Rajin dalam artian apa? Rajin dalam artian maksudnya males mending gue di rumah aja. Ya lu kalau di rumah ya
maksudnya kalau lu nggak berusaha, rezeki tuh nggak akan datang gitu loh. Jadi lu Wah. harus berusaha nangkap rezeki itu, walaupun Kejar ya. walaupun belum tentu lu dapet kan, tapi tetap lu udah berusaha untuk dapetin rezeki itu. Kalau lu nggak kejar kan pasti gimana ada kesempatan buat dapetin. Berarti ada 3 ya kalau dari lu. Yang tadi Ya, yang betul. pertama apa tadi? Kerja keras ya tadi ya? Kerja keras. Mental. Kedua mental. Sama Ketiga harus rajin. rajin. Jadi jangan pernah nyerah sama rasa capek gitu lah ya. Riz, Iya ya. benar, itu pasti capek banget sih. Kadang orang cuma lihat apa ya, hasil pencapaian kita aja, bener nggak? Nggak lihat usaha kita di belakangnya. Iya, mereka tuh nggak tahu kayak belakang Susahnya kita. Yesi menjadi Iya. ibu dan jadi talent dan Iya, bener banget, bener banget. apalagi kalau gue lihat di story lu kadang anak lu masih on gitu di jam Iya. 12 malam, jam 1 Iya. pagi gitu ya. Sedangkan besoknya lu mungkin syuting pagi. Iya, bener banget. Itu gimana tuh kalau kayak gitu tuh, boleh ceritain nggak? Iya oke. Udah pasti sih, kadang kita mikir, oh besok syuting nih, bangunnya mesti kalau ingat pagi, gue mesti tidur jam 10 nih, cita-citanya begitu. Cita-citanya. Iya, tapi pas kejadiannya ya anaknya baru tidur jam 1. Ya udah kita juga tidur jam 1. Ya paling cuma tidur 3 jam. Ya udah sih, nikmatin aja, palingan nanti kita tidurnya di lokasi, kayak nyuri-nyuri tidur sebentar gitu. Nah Yes, terima kasih banget nih udah mau bersharing-sharing Ria sama gue di Iya. WIB for Indonesia. Nah, terakhir ada nggak quotes dari lu? Oke, hidup ini nggak selalu di atas dan nggak selalu di bawah. Jadi hidup itu kayak roller coaster ya. Jadi kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa terus bersyukur dan terus berusaha untuk yang terbaik. Wih, makasih banget Yesi sekali Ya, lagi. thank you. Thank you, gue Sorry udah nih ya. dibolehin ke apartemen Iya, nih nggak main apa, sama sorry, anak-anak. ini kayak berisik banget loh syutingan kita. Wah, hari ini malah yang gue pengen nih main Oh, iya, sama oke. anak-anak gitu. Iya. Nah, itu aja sih episode untuk Yesi Clara, ibu muda 2 anak yang tidak berhenti bermimpi. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dan dadah. Thank you ya udah nonton episode gua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel For Indonesia. Bye-bye!